Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan senantiasa memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada pagi yang cerah ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dan mengikuti workshop Digital Marketing Partnership pada pagi hari ini di ruang Conference Room IT Center Kompleks Intermedia Center Universitas Tadulako pada pagi yang berbahagia ini dalam acara pembukaan workshop Digital Marketing Partnership Tokopedia Corner dan Tokopedia Scholarship bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia bersama Universitas Tadulako. Kita beri tepuk tangan dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara workshop pada pagi hari ini bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan beserta workshop Digital Marketing Partnership pada pagi hari ini, berikut kita dengarkan bersama sambutan Kasubdit Kemitraan Usaha Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal. Dengan hormat kami silakan Ibu Dahlia. Bapak baru ya terdiri, alhamdulillah sekali. Baik proses Bapak. Yang terhormat Bapak-bapak pejabat, rekan, para dekan dan para pembantu dekan yang ada di Universitas Tadulako yang saat ini hadir. Terus para mahasiswa yang saya cintai, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk di dalam kegiatan Digital Marketing Partnership antara Tokopedia, membicarakan tentang Tokopedia Corner dan Tokopedia Scholarship. Pertama-tama saya permintaan mohon maaf, yang seharusnya hadir di sini adalah Bapak Dirjen PDT, karena Bapak Dirjen tiba-tiba ada, ini bukan lagi dibilang, biasanya kalau kita permintaan maaf biasanya kan ada istilah kata itu sesuatu yang klasik, tapi ini memang benar. Ini adalah suatu ide dari Bapak Dirjen yang mana ada sinergi antara setiap baik unicorn ya, startup yang berada Bapak itu mau di seluruh daerah tertinggal itu dibuka. Yang tadinya lagi didelegasikan dengan Bapak ada tugas di Surabaya, didelegasikan ke direktur kami Pak Bahar Kamil Makambali. Tetapi Pak Bahar Kamil Makambali kemarin punya harus terbangkan ke Jakarta karena sakit. Jadi saya diminta untuk mewakili Bapak Dirjen dan Bapak Direktur untuk ikuti atau membuka acara ini. Tetapi pada prinsipnya kegiatan ini yang memegang peranan adalah
Universitas Tadulako masuk di dalam 33 Pertides. 33 Pertides kami mengadakan satu uji coba. Yang pertama, kami sudah lakukan kegiatan ini untuk yang swasta di 17 Agustus Banyuwangi. Yang untuk negerinya dari 33 Pertides yang nanti awalnya akan dibuka minggu kedua Mei, Bapak. Insya Allah tidak ada halangan. Itu nanti ada pertemuan besar di Jakarta yang seluruh 33 Pertides yang nanti masalah Tokopedia ini ada kerjasama yang nanti di depan MUI-nya gitu. Jadi untuk sekarang ini kami ke Tadulako yang dicoba. Jadi alhamdulillah yang jadi representatif dari seluruh 33 Pertides ini Tadulako yang terpilih. Jadi sekali lagi kami minta maaf kalau seandainya yang harusnya Bapak Direktur tapi yang namanya rencana Allah lain lagi bagaimana, terpaksa saya yang harus mewakili Bapak Direktur dengan Bapak Dirjen. Jadi kami ke Jakarta ini ada berjumlah 9 orang. 9 orang, 3 dari Tokopedia, 10 jadinya, 3 dari Tokopedia, 7 dari Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal yang dibawa pimpinan dari saya sendiri dan 1 sekretaris daripada Bapak Dirjen. Di sini ada Ibu Alin yang memang yang selama ini semua aktivitas kegiatan Bapak Dirjen atau apa direkam oleh Ibu Alin. Saya pikir tidak perlu panjang lebar karena yang saya mau bicara panjang lebar Bapak-bapak di sini kan semuanya pada pintar-pintar dan apa nih Bapak Rektor, Bapak dekan semuanya. Cuma saya ini kembali kampung lagi, pulang kampung karena saya ini alumni juga dari Universitas Tadulako. Saya dari visit dari sekali lagi terima kasih dan ini saya lanjutkan, saya kembalikan ke isi acara dan kembali. Terima kasih banyak, mohon maaf saya ada kesalahan Ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako sekaligus membuka secara resmi workshop digital marketing pada pagi hari ini yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP. Yang saya hormati dan rekan Ibu Kasubdit Kemitraan Usaha Direktorat Pengembangan Komunitas berbahagia rasanya dan kami berbangga yang hari ini adalah alumni Universitas Tadulako yang saya hormati Anggun dari Tokopedia. Terima kasih banyak kehadirannya bersama timnya. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Dekan, Direktur Pajak, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Sekretaris, serta anak-anak yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita berdatang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan workshop digital marketing partnership atas kerjasama Kementerian dan Tokopedia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu betul secara keseluruhan kepada Kementerian atau Bapak Menteri Kemendes yang menurut saya begitu perhatian, ada perhatian khusus kepada Universitas Tadulako. Saya ingat bukan kali ini saja ada kerjasama kami dapatkan, ada beberapa
beberapa kegiatan yang oleh Kementerian Desa mempercayakan tugas sebagai pelaksana. Yang berikutnya saya juga sangat bersyukur karena ini sangat berkah bagi kita semua dengan kehadiran Tokopedia di sini, tentu memberikan berkah kepada kita, terutama anak-anak kita ini yang hadir di tempat ini. Saya sebenarnya sangat berharap banyak yang hadir karena ini pengetahuan yang sangat penting dan sangat memberikan harapan kepada anak-anak semua. Saya kira yang hadir ini sudah punya cita-cita untuk menjadi wirausaha, ya. Dan saya harapkan anak-anak semua bisa mencermati dan mendalami apa yang disampaikan nanti oleh pemateri, terutama yang dari Tokopedia. Karena selama ini kita hanya sebagai pengguna dari bisnis online ini. Saya pribadi belum pernah menggunakan, tetapi anak istri saya selalu pada saatnya dia minta ditransferkan uang ke sini pasti online lagi, biasanya lagi pakaian atau sembarang. Jadi sejak saya sudah bersyukur sekali bahwa dengan adanya bisnis online ini menguntungkan bagi kita, terutama kita laki-laki. Kalau dipesankan oleh anak atau istri sesuatu sangat repot kita untuk belajar karena susah mencarinya, biayanya besar, apalagi kalau Jakarta. Jadi dengan adanya bisnis seperti ini ya sangat menguntungkan dan sangat efisien bagi kita. Dan harapan kita yang hadir di sini, terutama anak-anak kita ini, bisa memanfaatkan peluang ini dengan pelatihan 1 hari ya. Berapa hari? 1 hari. Insya Allah pengetahuan ini bisa diterapkan. Dan yang kedua, kami juga bersyukur bahwa saya dengar di Untar ini ada nanti Tokopedia Corner ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Dan saya kira insya Allah kita akan memanfaatkan. Berikutnya juga ini Tokopedia luar biasa nih, memberikan juga bantuan beasiswa kepada anak-anak. Dan yang berikutnya mungkin Pak Profesor akan menyampaikan nanti materi juga. Dan saya baru tahu kalau ada kelompok perguruan tinggi negeri untuk desa ya. Pergides ya. Ada pergides di perguruan tinggi untuk desa. Untuk ada kata untuknya. Jadi bukan perguruan tinggi desa, tetapi perguruan tinggi untuk desa. Saya kira ini sesuatu yang sangat menurut saya sangat berharga. Kelompok perguruan tinggi ini yang diberi kepercayaan kepada Kementerian Desa untuk memperhatikan juga desa. Jangan semua perguruan tinggi hanya berlomba untuk sampai ke tingkat internasional, sementara desa dilupakan. Saya kira ini sesuatu yang sangat mulia bagi kita, bahwa perguruan tinggi juga tidak hanya memegang prestise di tingkat internasional, tetapi keberadaan perguruan tinggi ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di pedesaan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu. Moga-moga saja ke depan kerjasama antara Untar khususnya dengan Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi ini semakin ditingkatkan. Semoga saja demikian adanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop digital marketing partnership yang dilaksanakan oleh Tokopedia Corner dengan resmi saya akan dimulai.
pasir SMS, dan dari Tokopedia Ibu Aku dengan Ibu Aku dengan Ibu Bibi. Ya, lancar saya kalau menyebut nama-nama akun Bibi. Alhamdulillah. Kemudian para teman-teman mahasiswa yang saya hormati, calon pengusaha yang katanya, karena ini kami lelang semua lewat desa, lewat tahun ya, siapa yang akan jadi pengusaha online silahkan datang dan mendaftar. Nah, dan berarti mereka ini adalah orang-orang terpilih yang memang siap untuk menjadi pengusaha ke depan. Paling tidak sudah kenal dengan siapa di samping kanan saya. Itu adalah Anda bisa hubungi nanti lewat HP-nya kalau ada jualannya. Karena ini saya lihat ada Tokopedia Corner dan ada Tokopedia Scholarship. Begitu Pak sebutan. Ya. Oke, terima kasih. Saya perkenalkan dulu yang di sebelah kiri saya adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS. Beliau adalah mantan Rektor Universitas Tadulako dan beliau adalah guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Beliau juga berencana jadi wirausaha. Ya, seperti itu. Kemudian, itu kesempatan pertama kami berikan waktu kepada beliau. Ya, saya persilakan Prof. Hormati Bapak Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Dekan, Ketua Senat, Pak Direktur, dan seluruh peserta dan sekalian, ketua lembaga, sekretaris lembaga, istimewa sekali dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu lengkap. Baik, saya kira-kira hanya 10 menit. Kalau Mbak Anggun dan Mbak Vivi bisa 2 sampai 5 jam. Jadi saya anggap saya ini hanya konektor sebelum masuk di Tokopedia. Saya memberikan beberapa informasi sekaligus curhat, kira-kira begitu, dari orang yang pernah kena gempa pada orang yang tidak merasakan gempa. Baik, Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada Kemendes PDT dan Tokopedia. Ini orang-orang yang memberikan perhatian untuk Universitas Tadulako dan khususnya di Pasigala, Pak Menteri, Pak Dirjen, dan kalau saya tidak salah Pak Direktur. Iya, bahasa apa kabar? Beliau ini kalau dilihat namanya dari Sulawesi Tengah, Tawi. Jadi alhamdulillah beliau memberikan kesempatan kepada kita semua. Dan Pak William ini adalah bosnya Mbak Anggun dan Mbak Vivi. Jadi sengaja saya tampilkan beliau ini supaya dua-duanya tidak keberatan. Tidak apa-apa ya Pak ya? Tidak apa-apa. Beliau memang anak ganteng dari Medan ini, Pak William. Jadi di Palu saya kira sudah menjadi rahasia kita semua bahwa kondisi ekonomi mengalami perubahan yang sangat drastis akibat gempa 7,4 skala Richter. Dan Universitas Tadulako satu di antaranya itu yang terkena dampak. Karena itu tepat sekali anak-anak kami diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam proses menumbuhkan entrepreneurship. Mudah-mudahan mereka bisa mengembangkan melalui Tokopedia sebagai salah satu media yang bisa dikembangkan dalam kewirausahaan. Saya tanya Pak Sek, Pak Dr. Amerikani, apa judulnya? Saya apa judul ini yang saya mau sampaikan? Jadi saya WA, ini WA saya. Ada topik khusus untuk dibuatkan materinya atau kaitannya dengan scholarship karena kepedulian. Beliau jawab begini. Judulnya terserah Pro, dan yang penting tidak keluar dari substansi kegiatan kami dengan pengembangan ekonomi lokal PDT, Tokopedia dan Universitas Tadulako. Nah, yang di bawah itu ini ada Pak.
Ini WA dari Kementerian Kok. Jadi beliau teruskan. Jadi saya ambil judul itu ya terserah saya. Nah, lahirlah judul ini. Esensi kepedulian di antara dua guncangan revolusi. Ini kalau saya tidak jelaskan, pasti ada yang tidak mengerti, sedangkan saya lama baru paham. Tapi dua guncangan ini benar ada di kita, dan dari dua guncangan ini kita terinspirasi. Dan kami sekali lagi berterima kasih kepada Pak Dirjen Pak Samsul Widodo yang telah merekomendasikan untuk hadir di Universitas Mendes. Dan jujur saya setengah mati saya baca ini. Nah, apa tulisannya ini? Tapi saya tangkap Pak Bahar, tolong diwakili hadir dan memberi penjelasan ke pihak Universitas dan Pemda. Karena saya kejejer dengan jalur yang sudah disusun lama. Belum tentu yang kesulitan. Nah, ini potret yang ada di kita dan sekarang masih terasa. Secara ekonomi masih sangat terasa, Bapak Ibu sekalian. 7,4 skala riset ini memporak-porandakan semua lini kehidupan, dan tidak sedikit saudara kita meninggalkan kita semua dan menghadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa dan masih terasa. Saya sendiri merasakan. Waktu itu kita sedang tidak ada di sini. Tapi saya sampaikan beliau juga terharu dengan situasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang peduli? Saya katakan ada dua. Pertama Kemendes, PDT dan Transmigrasi, dan dua adalah Tokopedia. Jadi terima kasih untuk dua ini. Tidak semua pihak peduli dengan kondisi ini. Oleh karena itu kepedulian ini kami sangat berharap, terutama untuk anak-anak kami, ini berlanjut. Jangan sampai setelah kita workshop, setelah ini seminar digital marketing partnership, tapi tidak berlanjut. Kami berharap dibukakan ruang khusus untuk anak-anak kita, apa yang bisa dia masuki sesuai dengan kondisi ekonomi lokal yang ada di Kota Palu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, terutama anak-anak kami, ini yang kami maksud. Kita diimpit oleh dua revolusi sekaligus. Yang pertama adalah revolusi industri. Ini tidak bisa dipungkiri, dan disinilah ditangkap oleh Tokopedia revolusi industri ini. Dan di Palu, Pasigala itu revolusi alam. Dan dua-dua ini bisa membawa perubahan yang luar biasa. Revolusi industri kalau kita tidak ikuti, kita juga bisa tertinggal. Dan revolusi alam yang terjadi sudah memperandakan semua lini kehidupan. Oleh karena itu, karena Tokopedia ada di revolusi industri dan masyarakat Pasigala ada di revolusi alam, PDT yang menjembatani agar kita bisa bangkit kembali, menggabungkan dua situasi ini untuk bisa bangkit di masa yang akan datang, Bapak Ibu sekalian. Sebab dua-duanya ini telah membawa perubahan yang luar biasa. Di kami tidak usah ditanya, detik-detik gempa tidak ada yang menjago, yang tekar badannya juga menangis, termasuk tentara. Di situ saya lihat tidak ada yang jago pada saat terjadi gempa bumi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ekonomi Sulawesi Tengah khususnya di 3 kabupaten ini mirip ini. Saya ambil ilustrasi. Ekonominya itu sama dengan kapal yang mau tenggelam. Susah, daya beli sangat rendah. Kalau ada pertanyaan, lalu apa yang mereka butuhkan? Saya kira Tokopedia ini bisa menjawab sebagian, walaupun tidak keseluruhan. Tapi Tokopedia yang dijembatani oleh Kemendes, PDT, dan Transmigrasi bisa hadir di sini. Kalau ada pertanyaan, apa yang mereka butuhkan? Saya biasa istilahkan, kalau kapal mau karam, mau tenggelam, tidak butuh yang macam-macam. Kalau ada pembawa bantuan, ini ada 2 bantuan yang datang. 1 emas batangan, 1 ban bekas. Mana lebih berarti? Dalam posisi begini, emas batangan dengan yang pegang juga tidak arti. Sama-sama tenggelam juga. Tapi kalau ban bekas, artinya ban bekas ini hadir dengan kondisi yang pas. Hadir dengan kondisi yang pas. Karena itu Tokopedia tidak usah kami dideteksi dengan emas batangan. Berikan kami ban bekas agar bisa kami menyelamatkan diri.
dalam posisi ekonomi yang hampir tenggelam. Jadi ini cuma sampai di sini. Tokopedia harus ambil bagian sekecil apapun itu, Bapak Ibu. Ini biar dikasih tunjuk saya Mas Batangan, termasuk dengan yang pegang. Tidak ada budaya. Kecuali setelah baik ekonomi, menyatakan ambil dengan mungkin ketua LPPP Mas Batangan tidak berdiri, tapi yang membawa. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Ini potret dan lalu. Ini saya ini yang baju putih. Saya juga tidak tahu apa yang dia tanyakan Pak Dirjen. Tapi kira-kira begini, apa yang Pak Rektor rasakan waktu gempa? Saya bilang turun naik kiri kanan. Kira-kira begitu. Saya sudah lupa juga tadi. Itulah kira-kira jawab. Inilah situasi waktu itu. Luar biasa. Kalau tidak pokok, kami ini yang hadir waktu itu, mulai dari rektor, wakil rektor dekat, bahu membahu, kayaknya kita sudah sulit untuk injak-injak. Luar biasa penderitaan waktu itu. Dan keterpurukan ekonomi pasca bencana ini mulai bergerak sebenarnya. Tapi saya lihat bisa nggak masuk di Tokopedia ini kalau ini. Dengan baik, lalu diberi merek, dikemas dengan baik. Nah, persoalannya kita di sini, kita itu sulit membuat sentuhan, selalu pasrah dengan alam. Sudah, kalau kita militer, ya pakai militer. Padahal di dalam ilmu agribisnis, sentuhan itulah yang memberikan nilai tambah. Coba lihat itu kangkung Pak, itu di Biro Malu, kangkung itu cuma dipetik. Pak Budeka juga dengan kotoran apa? Tapi setelah sampai di BNS, istri pejabat itu bawa troli Pak, karena sudah disikat, dibungkus plastik. Mereka tidak tak dari Biro Maju. Nah, jadi sentuhan itu yang membuat berubah. Kenapa? Ini namanya membangun image atau kesan yang baik. Oleh karena itu di Tokopedia itu memang kesan pertama itu adalah digambar. Tapi di situ ada penjelasan. Gambar betul-betul sama dengan aslinya. Nah, kalau dijual begini, saya kira tidak ada yang pesan dari Jakarta. Bagus sekalian. Itu kebangkitan pasca gempa. Kebangkitan pasca gempa. Dan kalau ada pertanyaan, revolusi alam dengan revolusi industri waktu itu, dan kira-kira sampai sekarang masih banyak yang terasa. Saudara-saudara kita yang pinggir pantai barat ini kena lagi ke arah selatan ini, kena lagi bencana banjir, Bangga dan seterusnya itu. Nah, cari uang 1.000 perak di saat itu susah sekali. Mau pinjam juga sama teman juga lebih susah dari itu. Saya tanya, bagaimana sudah lama dia tidak isi. Jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apa yang membuat kita bangkit? Cuma itu. Perubahan cepat ditanggapi, perguruan tinggi ini bangkit. Jujur saja, UNTAD lebih duluan bangkit dalam arti memberikan spirit kepada keluarga besar. Jadi ketika Pemda masih berurusan dengan bantuan, kita justru memberikan semangat, bangkit dengan segala usaha. Banyak ketidakpastian, tapi kita hadapi kerumitan, ketidakjelasan seperti apa setelah ini. Tapi alhamdulillah 1-2 bulan lalu mulai lagi. Modalnya apa? Bukan dari uang, spirit, dan tidak pernah menyerah. Tadi langsung coba sudah runtuh tetap kita berani masuk di sini. Tidak ada takut. Pak Rektor bukan karena takut sampai dia ke lantai 1, tapi benar-benar tidak ada tempat ke atas. Jadi bukan karena tidak bisa ke atas. Tangga di sebelah sini itu sudah patah. Beliau biasa kalau di lantai 5 juga andai kata ada berani. Yang penting ada jendela. Kemudian kita tidak mau menangis secara terus-menerus. Berikutnya, tidak boleh menyalahkan. Ini kan banyak yang mengeluh. Tadinya mau saya sembahyang. Kenapa saya habis rumah? Tidak ada kesalahan. Yang penting berbuat kebersamaan. Dan Tokopedia hadir di sini satu di antara kebersamaan yang harus dibangun.
Dan kampus dan kondisi ekonomi terus kita bangun. Kampus berjalan, ekonomi mulai juga membaik. Dan saya kira di sini kalau orang jatuh cinta, saya katakan Kemendes dan Tokopedia hadir di saat perasaan ini dalam kondisi galau. Orang yang galau dan ada yang jatuh cinta itu tidak panjang cerita. Tidak ada begitu. Tapi coba dalam posisi yang normal, lalu kita jatuh cinta. Pertama ya, jawaban pertama, berikan saya waktu 2 bulan. Lama sekali. Setelah sampai 2 bulan, dia sanggup menagih. Sabarlah, saya masih diskusikan dulu dengan mantan. Ternyata itu menolak. Kenapa? Karena posisi dalam kondisi normal. Tapi di Kota Palu, Pasigala, kalau ada yang hadir ingin memberikan bantuan, terutama sumbangan pemikiran untuk kemajuan, insya Allah. Karena itu Kemendes dan Tokopedia timingnya pas hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan, ini potret sebelah sana, sejumlah mesin ekonomi waktu masih membaik, ekonomi Sulawesi Tengah, khususnya di Pasigala itu mulai stabil. Tapi begitu seluruh mesin ekonomi hancur, pertokoan, pasar, rumah-rumah makan, hotel hancur, maka ekonomi juga langsung hancur pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Situasi ini kalau dibiarkan, maka ini akan berbahaya. Oleh karena itu, ini harus ada kebangkitan. Dan saya ingin mengatakan, mudah-mudahan apa yang terjadi 8 detik menghancurkan seni kehidupan dan 8 kuncur anggaran 7,4 itu. Tapi kalau semua bangkit dan banyak orang yang memberikan injeksi kebangkitan, insya Allah ekonomi secara berangsur akan membaik. Tentu kita berharap ini Tokopedia ini kalau begini posisinya diambil dari Arya Duta. Iya kan? Tentunya Tokopedia luar biasa, Tokopedia. Dan kami yakin ini akan berubah dan percepatan kebangkitan ekonomi akan bergerak. Yang sulit bagi kita, dan ini tentu peran Kemendes, kalau memang ada Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal. Satu di antaranya itu Rono tadi, komoditi lokal. Itu kalau disentuh bisa, tapi dikasih merek. Ditonjolkan dulu Pasigala, kan sudah terkenal Pasigala nih. Jadi jualannya itu Pasigala dulu. Di bawah masih kecil Rononya. Pasigala dulu. Ini kalau jualannya itu begitu. Jadi advertisingnya itu harus menunjukkan apa yang sudah dikenal. Jangan langsung Rono. Pasigalanya kecil. Kalau Pasigala. Jadi membuat orang penasaran, apa memang ini Pasigala? Oh, Rono. Mungkin Rononya juga ada tambahannya. Rono rasa apa? Terserah, itu ada di kita. Karena di Tokopedia itu jualannya adalah meyakinkan customer, pembeli. Kalau baru dia tidak yakin, sama dengan produk kosmetik. Kalau gambar yang ditunjukkan di sampingnya ini orang keriput dan lebih keriput, before dan apa itu, before after sama, tidak ada yang beli. Makanya orang yang berbeda, jadi afternya itu artis yang di sini nenek-nenek. Kenapa? Ini untuk menciptakan gairah dalam advertising. Dan Tokopedia saya memang ahlinya di situ, Bapak. Kami berharap ini berubah. Ini berubah. Jadi kehancuran mesin ekonomi yang telah memperandakan kondisi ekonomi, insya Allah berangsur membaik. Memang agak lambat, kalau dirasa-rasa agak lambat sih kalau dilihat di Kota Palu ini. Tetapi kita yakin suatu saat akan berubah. Dan apa yang harus dilakukan? Harapan kita Bapak Ibu sekalian, terutama dari kedua institusi yang peduli, mungkin Kemendes memberikan training berbasis potensi lokal. Barangkali ini yang bisa disampaikan Pak Direktur, potensi-potensi ekonomi lokal apa yang ada di Pasigala.
yang memungkinkan itu connect dengan Tokopedia. Karena kalau tidak ada yang menjembatani ini, maka itu juga akan sia-sia. Berikutnya, kualitas sering terabaikan bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Ini seringkali terabaikan. Sementara dia mau masuk di jualan sistem online, ini harus ada yang menjembatani. Berikutnya, akses permodalan juga bagi mereka ini harus ada bantuan. Dan barangkali Kemendes ini bisa memberikan informasi atau masukan untuk Pemda untuk mengawal situasi. Tokopedia yang makin peduli khususnya kepada anak-anakku dari kampus ini, ada bisnis corner. Tentu ini pendekatannya afirmasi. Maksudnya bahwa kalau masuk bisnis corner di UI tidak disamakan di UNAN. Karena banyak perbedaan yang harus dibangun lebih awal. Jadi ada afirmasi pendekatan. Afirmasi ini kira-kira intinya kekecualian. Kalau ini 10 syarat, maka untuk Tadulako kecuali Tadulako. Jadi 10 syarat ini. Itu yang disebut dengan afirmasi, sebab kalau tidak, ya maka tidak akan berkelanjutan. Berikutnya, Tokopedia selain memasarkan, jika ada produk juga membantu dalam beasiswa yang saya lihat selama ini sudah berjalan, yaitu Tokopedia Sekolah luar biasa. Dan ini dua ini biasa Tadulako sekarang mudah-mudahan dari 2 item atau sub aktivitas yang dibawa Tokopedia atau sekolah ini bisa melahirkan entrepreneur dari Universitas Tadulako. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, dan saya kira tidak perlu ada diskusi kalau saya, karena ini hanya pengantar untuk Mbak Anggun dan Mbak Vivi. Dan saya ingin pernyataan mahasiswa saya setelah mengikuti ini, dia menyatakan saya tersenyum karena saya bahagia, bangga kehadiran Kemendes dan Tokopedia. Terima kasih. Ya Pak ya. Pak Anggun dan Mbak Vivi, silakan dan interaktif pun boleh. Siapa tahu ada fisik biasa juga bisnis. Ya, itu ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan hari ini. Ya, saya persilahkan kepada kedua wanita cantik di samping kanan saya. Ya, sebelum mulai kita tepuk tangan dulu untuk kedua dari. Kalau masih ada temannya bisa 3 juga, karena Pak Prof di belakang. Dia malu-malu. Oh, malu-malu. Di sini aja Pak, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, di sini aja di dekat tuh, tidak apa-apa. Saya di sini mewakilkan dari Tokopedia untuk menyampaikan paparan mengenai Tokopedia Corner, dan juga nanti dibantu dengan Mbak Vivi untuk menyampaikan mengenai Tokopedia Scholarship dan Workshop. Oke, kalau saya tanya di sini, kalian siapa yang lebih sering belajar di Tokopedia? Mungkin kalau bapak-bapak istrinya mungkin belajar di Tokopedia. Sudah berpikir mengenai Tokopedia. Ayo, jangan malu. Siapa yang udah sering belajar nih? Biasanya belajar apa ya kalau saya boleh tahu? Aksesoris. Kalau banyak pakaian. Oke, jadi Tokopedia sendiri kita kembali mungkin udah sama-sama tahu ya. Ini kita punya slogan nih, Tokopedia adalah tempat di mana aja semua orang bisa memulai sesuatu, entah itu menemukan barang kesukaannya atau sesuatu yang bisa memulai usahanya juga. Kita mempunyai teknologi dengan objektivitas adalah menggunakan teknologi melalui teknologi yang kita punya. Dan seperti Bapak lihat sendiri, transaksi kami sudah ada di 93% kecamatan di seluruh Indonesia, jadi Sabang sampai Merauke. Kemitraan apa sih yang kita maksudkan dengan Universitas Tadulako? Nah, kemitraannya adalah kita ingin mengembangkan sumber daya alam manusia yang terbaik di Indonesia. Kemudian salah satunya juga kita ingin mempererat hubungan antara Tokopedia sebagai perusahaan teknologi dan universitas-universitas yang ada di Indonesia, termasuk juga Universitas Tadulako. Kemudian kita juga salah satunya adalah ingin mempermudah hidup seluruh
melalui teknologi yang kami punya. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan dengan Bapak adalah Universitas Tadulako adalah salah satu korban bencana di Palu, di mana kita butuh untuk disupport mulai dari perekonomiannya, kemudian juga mungkin dari teknologi yang dia punya. Nah, kami punya 2 program yang bisa mungkin kami sampaikan, salah satunya dari Tokopedia Corner dan juga Tokopedia Scholarship. Saya di sini akan membicarakan atau mengungkapkan mengenai Tokopedia Corner. Apa sih Tokopedia Corner tersebut? Tokopedia Corner kita mempunyai fungsi utama sebagai tempat pengambilan barang. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman biasanya order barang di Tokopedia dan kirimnya ke rumah atau kosannya, sekarang bisa dikirim langsung ke kampus dengan free ongkir, gratis ongkos kirim. Kebanyakan teman-teman yang pesan barang, ongkos kirimnya dari Jakarta ke sini agak mahal ya. Dan dengan adanya Tokopedia Corner, ongkos kirimnya sekarang udah tidak ada jadi masalah lagi karena gratis ongkir sekarang. Dan satu lagi, kita melihat di sini Tokopedia Corner sebagai main entry-nya untuk mensupport kewirausahaan teman-teman sendiri. Jadi kalau sekarang saya melihat adanya tren usaha kecil-kecilan, entah itu usaha pakaian mungkin, atau usaha kopi, atau usaha yang sekarang banyak di Jakarta itu usaha aksesoris gitu. Dan kita bisa membantu teman-teman untuk sama-sama gimana sih barang yang kita jualan bisa cocok atau bisa menarik di online, untuk dijual online. Jadi kita akan mengajari, kita akan mensupport bagaimana caranya usahanya kalian ini bisa berkembang di Tokopedia, mulai mungkin dari packaging atau mungkin dari caranya untuk berjualan seperti itu. Jadi kita melihat Tokopedia Corner ini sebagai tempat di mana selain bisa untuk pengambilan barang, tapi kita juga bisa sama-sama mensupport. Seperti itu jadi Tokopedia Corner-nya. Nah, kita punya beberapa teknologi yang mungkin kita juga bisa sharing kan, yang tadi saya sudah ceritakan. Terus salah satunya adalah mungkin yang tadi Bapak sebutkan sendiri, apa sih kira-kira yang Tokopedia ini bisa lakukan gitu kan. Jadi selama ini Tokopedia Corner yang sudah kita jalankan di 8 kampus, kita sama-sama berdiskusi dengan teman-teman universitas tersebut bagaimana caranya kita pengen mengembangkan si Tokopedia Corner ini sebagai salah satu denyut nadinya di universitas seperti itu. Nah, kalau dari saya lihat di paparan saya, yang simpelnya adalah untuk pengiriman barang nih seperti biasa, kalian order seperti biasa, kemudian setiap hari kurirnya akan mengantarkan barang ke Tokopedia dan pembeli tersebut akan mendapatkan notifikasi seperti itu. Ini simpelnya. Tapi nanti inisiatif selanjutnya adalah misalnya teman-teman ada usaha untuk jualan, saya tadi jualan barang gitu ya, bisa kita support, bisa ditaruh di Tokopedia Corner, kemudian nanti temannya bisa order dari Tokopedia langsung ambil barangnya. Jadi semacam offline to online, online to offline gitu. Jadi kita pun juga pengen mengembangkan usaha masing-masing aktivitas akademik seperti itu. Jadi di sini kalau dari paparan saya masih sebatas pengambilan barang nih, tapi nantinya akan berkembang lebih ke dari online juga dan juga dari on-to-go-nya. Nah, kalau lihat dari detail operasionalnya Tokopedia sekarang, kami membutuhkan ruangan yang nanti akan kita branding sebagai Tokopedia Corner. Dan kami, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, penggunanya adalah mulai dari dosen, mulai dari rektor, kemudian juga karyawan, dan juga yang pastinya mahasiswa Universitas Tadulako. Kenapa? Karena kita mau ini eksklusif. Jadi kadang-kadang ada universitas yang mereka agak concern masalah security. Takutnya orang dari luar bisa masuk ke
luasan dari Universitas Padang. Jam buka Tokopedia Kota sendiri akan dibuka sesuai dengan jam bukanya kampus dari jam 9 atau sampai jam 6 sore, Senin sampai Jumat, atau kami serahkan ke Bapak kira-kira kalau universitas itu kapan sih Pak aktifnya, mulai dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Nah ini gambaran mengenai Tokopedia Kota. Jadi kalau kalian lihat ya, di sini kita Instagramable lah, jadi kalian bisa sharing barangnya kalian, bisa di display di Tokopedia Kota, terus teman-teman bisa datang langsung bisa beli juga seperti itu. Atau kalian juga bisa tadi pesan barang Tokopedia, terus nanti ditunggu sekitar 2 hari barangnya sampai dengan gratis ongkos kirim langsung bisa diambil. Kami menempatkan satu admin yang akan selalu standby di Tokopedia Kota untuk membantu kalian untuk pengambilan barang. Seperti itu. Nah, kemudian sekedar sharing Tokopedia Kota sendiri, kita sudah ada di 8 kampus di 5 kota. Ada di Universitas Indonesia, kemudian di Multimedia di Jakarta, kemudian di Bandung kita ada kerjasama dengan Maranatha dan Telkom, kemudian di Jogja kita ada Universitas Islam Indonesia, Akakom, di Surabaya ada Institut Teknologi Surabaya, dan juga di Malang ada Universitas Brawijaya. Semoga kedepannya kami juga bisa bekerja sama dengan Universitas Tadulako sebagai salah satu partner Tokopedia Corner. Terima kasih. Selanjutnya akan disambung dengan Ibu Vivi mengenai Tokopedia Scholarship. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih loh udah undang kita ke sini. Sebelumnya mungkin mau ditanya ada ini biasanya jurusannya di sini apa ya? Ada yang jurusannya statistika, matematika, teknik, mungkin ada semua. Oh ada semua ya. Oh ada semua. Ini Mbaknya paling kanan jurusannya apa Mbak? Oh agribisnis loh. Lucu ya, agribisnis. Oke, jadi mungkin dijelasin sedikit tentang Tokopedia Scholarship. Jadi Tokopedia Scholarship adalah salah satu inisiasi baru kami, yang mana kami memberikan scholarship ke mahasiswa terbaik dengan jurusan teknik dan data, seperti itu. Nah, ini beasiswanya akan diberikan untuk mahasiswa di tahun keempat. Tahun ketiga? Tahun keempat akan dimulai dari tahun ketiga ya Pak. Jadi semester 7 dan 8. Seperti itu. Jadi di final year-nya. Nah, tujuan pemberian beasiswa sendiri adalah untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia di Indonesia dan juga mendekatkan kebutuhan industri dengan universitas. Kriterianya seperti apa sih? Nah, kita tuh berharap akan memberikan beasiswa untuk jurusan-jurusan yang terkait dengan data. Data terlebih dahulu, contohnya adalah ilmu komputer, sistem informasi, matematika, statistika, teknik industri, dan lain-lain. Nah, IPK minimumnya kita berharap ada di 3,5 atau tergantung dari kampus itu sendiri sih Pak. Semisal IPK tertingginya adalah 4 misalnya, nah berarti IPK-nya akan kita naikkan ke 4. Akan tetapi kalau IPK maksimum tertingginya adalah 3, nanti akan kita turunkan ke angka tersebut. Lalu mereka tertarik dengan pengembangan teknologi dan berkeinginan untuk mengikuti rangkaian kegiatan di Tokopedia dan tidak terikat dengan beasiswa dimanapun. Keuntungannya apa saja? Pertama, kita akan memberikan uang kuliah gratis selama 2 semester, lalu akan diberikan tunjangan dulu sebesar 1 juta setiap semesternya, lalu kita tanggung semua nih biaya wisudanya, dan terakhir kita juga kasih uang jajan sebesar 3 juta setiap bulannya. Jadi nanti kurang lebih seperti itu. Selalu tidak hanya itu sih. Nanti kalau misalnya sudah selesai, misalnya sudah selesai kuliah, mahasiswanya diharapkan bisa magang sama kita. Lalu nanti ketika magang sama kita akan kasih uang gaji lagi, gitu. Jadi double gitu. Jadi lumayan sebenarnya. Nah, kalau yang di sini itu kita tidak ada kewajiban untuk bekerja di Tokopedia. Semisal sudah selesai magang, lalu kita berharap mahasiswa bisa kembali lagi ke kota baru, lalu ikut membangun baru seperti itu. Jadi tidak, oh berarti ini udah beasiswa harus bekerja sama Tokopedia dan kembali balik lagi, tidak seperti itu. Seperti itu.
Lalu tidak hanya itu saja, kita juga ingin memberikan seminar-seminar nih Pak Bu. Jadi semisal kepengen tahu tentang artificial intelligence misalnya. Nanti kita akan kirim orang nih, kita kirim dari Jakarta, datang ke sini, lalu nanti kita ajarin, oh di sini tuh seperti ini. Lalu nanti kalau ada alumni dari Palu juga akan kita ajak ke sini. Kan kebetulan engineering manager kita juga dari sini, dari Kota Palu. Jadi nanti dia bisa kembali lagi ke sini, lalu nanti dia bisa sharing. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Oh ya. Semua itu ya, saya kata Pak Prof tadi bilang kalau 10 di UI, nah mungkin bisa dikecualikan Universitas Tadulako. Di sini banyak jurusan, ada 77 program. Sekarang saya semester 8. Oh Ya, sebelumnya saya hormati seluruh orang tua saya, ibu saya, dan juga mungkin kakak dan